Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata demikian. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dalam ayat ini memberikan gambaran atau penjelasan kepada kita bagaimana kondisi situasi yang terjadi kepada bangsa Israel di zaman para hakim-hakim ketika mereka tidak ada raja. Kalau kita melihat secara teologis, raja ini tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan manusia, tetapi juga menunjuk kepada kepemimpinan Tuhan. Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang menjadi penolong bagi bangsa Israel. Tidak ada raja, itu menggambarkan Tuhan tidak lagi diakui sebagai raja dalam hidup mereka. Tidak lagi diakui. Tuhan itu tidak lagi diakui sebagai raja yang berotoritas dalam hidup mereka. Yang kedua, firman Tuhan tidak lagi menjadi standar hidup bangsa Israel pada waktu itu. Hukum Taurat dan sebagainya ya, tidak menjadi standar hidup. Inilah yang menjadi akibat sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada zaman sekarang ini, saya pikir menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan itu masih menjadi raja dalam kehidupan kita dan firman Tuhan itu masih menjadi standar hidup kita atau tidak? Sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Akibat mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai otoritas dalam hidup mereka, maka bangsa Israel hidup di dalam kejahatan. Karena itu dorongan firman Tuhan kepada kita di tahun ini dalam tema besar yang begitu luar biasa, lebih mengenal Bapa lagi. Maka di dalamnya kita diuji dan di-challenge untuk bisa lebih mengenal Bapa dan menjadikan Bapa sebagai otoritas paling utama dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita tentunya. Harus dia yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus berdaulat dan menjadi standar hidup kita hari-hari ini. Jangan lain. Firman Tuhan harus menjadi standar hidup kita. Karena itu saya mengajak kita semua, memberikan dorongan kepada kita semua. Mari kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk dapat mengenal Bapa lebih dekat lagi, kita harus lebih mengutamakan Tuhan dalam hidup kita di setiap hari. Dan jadikan firman Tuhan sebagai standarisasi hidupmu. Maka kamu akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kiranya lewat pesan singkat pada kesempatan ini, kita akan semakin terdorong untuk lebih lagi semangat di dalam mengenal Bapa dan lebih hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita akan jumpa kembali pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi